persilakan untuk merekam, jangan lupa untuk direkam, dan silakan berdoa, Bu. Ibu Rahmi. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, karena unsur ujian telah lengkap, di mana ada Ibu Stinje selaku coach, Pak Rian selaku penguji, dan Ibu Dr. Anda Ramni selaku mentor, dan Ibu Rahmi selaku peserta yang akan diuji, maka saya persilakan kepada Ibu Stinje selaku coach dari Saudari Rahmi untuk memimpin jalannya seminar rancangan aktualisasi ini. Kepada Ibu coach, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Host. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Tuhan karena kita diberi waktu dan kesempatan, terutama kesehatan, untuk melakukan seminar pada siang hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar ini selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Rahmi memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Ibu Mentor, selamat berjumpa Bu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ibu akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Ibu Rahmi. Selanjutnya Bapak penguji kita Pak Kabid PKMF, Pak Rian akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan aktualisasi yang disajikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Bu Rahmi memaparkan rancangannya. Silakan Bu. Izin share Bu. Izin. Ya. Share screen. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian selaku penguji, Ibu Stinje selaku coach saya, Ibu Ramni selaku mentor saya, dan Pak Rizky selaku evaluator dan host pada hari ini. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan evaluasi rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Rahmi, jabatan saya auditor ahli pertama, asal instansi Inspektorat Daerah Kota Palu. Untuk rancangan aktualisasi saya angkat dengan judul Pembuatan Format dan Penerapan Sistem Online Arsip Notulen Rapat di Inspektorat Daerah Kota Palu. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kami sering melakukan rapat. Di dalam rapat tersebut, ada beberapa masalah yang sering kami temui. Contohnya yang pertama itu ketersediaan SDM. Yang kedua itu pemahaman notules. Sama yang ketiga itu pengarsipannya, Pak. Dalam analisis penetapan isunya, Pak, saya ambil 3. Setelah saya scoring, yang saya angkat, yang nomor 3, belum optimalnya pelaporan dan pengarsipan laporan hasil pemeriksaan. Untuk diagram fishbone-nya, Pak, bisa dilihat. Di sini ada 4 elemen yang saya ambil, ada man, measurement, mother nature, sama material. Man di sini ada SDM-nya, Pak, kurangnya pemahaman notulis dalam penyusunan notulen. Yang kedua, tidak siapnya notulis saat akan dilaksanakan rapat. Yang measurement-nya, 1, belum maksimalnya pemanfaatan notulensi rapat. Yang kedua, belum maksimalnya kontrol dan evaluasi oleh pimpinan. Yang ketiga itu materialnya, belum tertibnya pengarsipan notulen rapat. Yang keempat, mother nature-nya atau lingkungannya, 1, notulen rapat dianggap sesuatu yang tidak penting. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab. Untuk tahapannya sendiri, Pak, yang pertama, 1, saya melakukan perencanaan dan persiapan awal. Dalam kegiatan tersebut, tahapannya ada 3. Yang pertama, saya melakukan konsultasi kepada mentor saya. Di dalam tahapan kegiatan tersebut, ada 4 nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, etika publik. Ketiga, komitmen mutu. Dan 4, anti korupsi.
Output untuk tahapan kegiatan ini saya mendapatkan saran, masukan, dan dukungan dari mentor saya. Yang kedua, tahapan kegiatan keduanya, saya melakukan konsultasi kepada pimpinan. Di dalam tahapan kegiatan ini saya ada 3 nilai, 4 nilai dasar PNS. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua etika publik, ketiga komitmen mutu, dan keempat anti korupsi. Output yang saya dapatkan dari tahapan kegiatan ini adalah saran dan masukan dari pimpinan saya. Setelah saya mendapatkan konsultasi, saya merancang format notulen. Di sini ada 3 nilai juga Pak, akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Untuk outputnya sendiri saya mendapatkan format notulen yang sudah baku Pak. Oke. Tahap kegiatan kedua, pembuatan format dan pengarsipan notulen rapat secara Dibaca online. saja tahapannya. Oh, Tahapannya saja ya. Yang pertama menentukan kriteria klasifikasi dan dokumen. Yang kedua mengumpulkan dokumen notulen. Yang ketiga menyimpan dan atau mengarsipkan notulen rapat secara digital. Keempat mengupload data ke Google Drive berdasarkan klasifikasi yang sudah ada. Tahapan ketiga melakukan sosialisasi internal mengenai penginputan dan pengarsipan notulen secara online. Tahapan kegiatannya ada 2, satu menyiapkan bahan sosialisasi, yang kedua sosialisasi kepada jajaran internal Inspektorat Daerah Kota Palu. Yang kegiatan keempat melakukan evaluasi kegiatan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama mengumpulkan bahan dan data hasil pelaksanaan kegiatan, kedua melakukan evaluasi kegiatan, ketiga membuat laporan evaluasi kegiatan. Untuk agenda keterkaitan untuk agenda 3-nya itu dia masuk di manajemen ASN. Dan untuk keterkaitan dengan visi misinya, visi misi Kota Palu itu visinya membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Untuk misinya, Inspektorat Kota Palu masuk di misi keempat, yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, Pak, saya hari pertama sama hari kedua itu melakukan kegiatan 1, melakukan perencanaan dan persiapan awal. Di hari ketiga dan sampai hari ke-22, saya melakukan pembuatan format dan pengarsipan online notulen rapat. Di hari ke-23 sampai hari ke-25, saya melakukan sosialisasi internal mengenai penginputan dan pengarsipan notulen secara online. Di hari ke-26 sampai hari ke-30 saya melakukan evaluasi kegiatan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmi. Selanjutnya kami silahkan Ibu Mentor menggunakan waktu yang disediakan untuk memberikan penguatan. Silahkan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Bapak Rian selaku penguji yang kami hormati. Ketemu lagi Pak. Selanjutnya Ibu Stince selaku kos yang sama saya hormati, dan teristimewa Adik Rahmi yang saat ini memaparkan rancangan dari aktualisasinya. Perlu kami sampaikan bahwa Ibu Rahmi ini sekalipun di jabatannya sebagai auditor, tetapi masih berada di bawah sekretariat. Nah, apa yang menjadi aktualisasi dari Adik Rahmi ini, kami yang ada di sekretariat sangatlah mendukung apa yang menjadi kegiatan yang akan ia lakukan. Untuk permasalahan-permasalahan yang ia sampaikan dalam tulisan ini kami memang mengakui apa yang ada di kondisi kami saat ini. Nah, di kami ini yang paling penting itu Pak, Ibu, biasanya kan setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, di teman-teman menyusun naskah hasil pemeriksaan. Setelah menyusun naskah hasil pemeriksaan ini, kami akan presentasikan di masing-masing tim, mempresentasikan kepada pimpinan apa yang menjadi temuan teman-teman pada saat mendapatkan penugasan. Nah, kesulitan kami yang sangat-sangat
Ini pada saat ekspos kami kebingungan mencari teman yang bisa membuat notulen rapat. Biasanya kami memang menunjuk dan di SK-kan adik Rahmi ini untuk menjadi notulis, jadi notulen pada saat kami ada rapat, baik rapat staf ataupun rapat dalam ekspos. Nah, apabila si Ibu Rahmi ini tidak masuk, maka kami akan kebingungan mencari teman-teman yang akan menjadi notulis. Nah, dengan ada rancangan ini, kami sangat-sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini ke depannya bisa dilaksanakan dan kami sangat berharap untuk bisa dilaksanakan karena dengan demikian kami akan terbantu, terutama kami yang di sekretariat akan terbantu, apalagi ini dengan sistem digitalisasi mengikuti perkembangan teknologi, maka ya apa yang menjadi tulisan ini kami sangat berharap untuk bisa diaktualisasikan ke depannya. Dan saya selaku sekretaris tentunya sangat-sangat mendukung apa yang ditulis oleh adik Rahmi. Dan mudah-mudahan tulisan ini bisa dilaksanakan dan kami sangat berharap untuk dilaksanakan. Itu mungkin yang dukungan dari kami selaku mentor. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ibu Rahmi dalam aktualisasi 30 hari ke depan itu merupakan hal yang baik dan sangat mendukung kegiatan di sekretariat. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Rian untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Anda Ramni Mansoba MADM KP yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di seminar rancangan aktualisasi ini. Alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama Ibu Mentor. Terima kasih banyak Bu Mentor. Kemarin juga kita ketemu di seminar rancangan. Yang kami banggakan Ibu ini hampir sama namanya mentor sama namanya peserta. Satu Zin Rahmi, satu Ramli. Iya. Ya, salah bilang kita namanya mentor yang kita bilang. Oke, baik. Panggilannya siapa Bu Rahmi? Ami. Rahmi ya. Ami. Sama. Baik. Panggilannya Ami kalau peserta. Oh, Ami. Saya panggil Umi, jangan. Bu Rahmi, rancangan aktualisasinya itu membuat format dan penerapan sistem online arsip notulen rapat. Di latar belakang sudah secara jelas disampaikan mengenai perlunya perlunya notulen dalam rapat-rapat atau sudah ada notulennya tapi hilang entah kemana, tercecer seperti itu. Baik, ini saya kira hal kecil tapi kegunaannya besar, manfaatnya besar karena memang betul hasil rapat dan bukan hanya terjadi di inspektorat kayaknya, terjadi hampir di mana-mana. Mungkin di BPSDM juga kami juga seperti itu. Nanti kalau seandainya jadi nanti diperlihatkan, siapa tahu bisa kami adopsi di BPSDM. Baik Ibu Ramni, mengenai sistem online arsip notulen rapat ini, Ibu Ramni apakah mau menggunakan aplikasi tertentu atau sudah ada aplikasinya tinggal digunakan saja? Bagaimana? Saya rencananya Pak mau pakai Google Sheet sama untuk penyimpanannya saya pakai Google Drive. Oke, penyimpanannya pakai Google Drive. Nanti di tahapan supaya bukan cuma Ibu Ramni yang tahu menggunakan Google Sheet dan menyimpan di dalam Google Drive, nanti di tahapan itu kalau bisa ada temannya satu atau dua orang seperti tim gitu. Nanti itulah yang akan
menularkan ke teman-teman yang lain seperti itu, supaya kalau Ibu Ramni tidak ada pergi pemeriksaan, karena Ibu Ramni kan auditor, besok-besok pemeriksaan, so tidak ada notulen, so tidak digunakan lagi ini Iya, Pak. dan Google Sheet. Baik, nanti itu kita akan sisip di dalam tahapan. Baik, di dalam laporan saya kira di dalam latar belakang tidak ada koreksi, semuanya sudah lengkap, baik aturan maupun data juga sudah disampaikan, kemudian kondisi faktual sekarang juga sudah disampaikan. Hanya saja di halaman 18 tinggal diubah saja bahasanya, bukan peran dan kedudukan tetapi kedudukan dan peran. Agenda 3 itu namanya kedudukan dan peran. Ya, Agenda terima 3 kasih. di halaman 18. Kemudian terima kasih banyak juga sudah melakukan analisis dengan menggunakan APKL, USG sampai dengan Fishbone. Nanti di akhir analisisnya itu dibuatkan antara core isu dikaitkan dengan mata pelatihan kita di agenda 3. Oh, iya. Baik berkaitannya dengan manajemen investment, pelayanan publik atau POP. Baik, kita lanjut ke matriks, Bu Ramli. Di kegiatan pertama melakukan perencanaan dan persiapan awal, konsultasi, oke. Kemudian merancang format notulen. Apakah Bu Ramni ini kan di semua rapat? Semua rapat ini untuk semua bidang kah? Atau semua irban kah? Atau hanya untuk ini rapat-rapat yang digawangi sekretariat saja untuk kita langkah awalnya? Ini atau untuk satu inspektorat kita buat dalam 1 bulan ini? Kalau Betul. untuk rapat sendiri, Pak, tergantung kebutuhannya ya, Pak. Biasa ada yang khusus untuk kayak ekspos, itu semua masuk, Pak. Ada juga yang untuk evaluasi. Evaluasi, ada juga yang untuk PEMSUS, tim-tim yang dalam saja, Pak, yang masuk untuk rapatnya. Nah, itu maksudku apa hasil notulen yang mana yang mau dimasukkan di dalam Google Sheet dan Google Drive ini? Oh, semuanya masuk, Pak. Nanti saya tinggal klasifikasikan. Oke, baik. Berarti nanti tinggal diklasifikasikan. Nanti ada folder-folder tertentu. Ini rapat mengenai apa, ini rapat mengenai apa, tanggal berapa. Kemudian yang akan kita masukkan ke Google Drive ini rapat yang mulai hari ini dan seterusnya, atau mulai kita ambil contoh mulai dari tahun 2020 biar pengarsipannya lebih baik lagi. Ini rencananya seperti bagaimana, Bu Ramli? Kalau untuk saya, Pak, rencananya saya ambil dari 2021, Pak. Jadi per bulan. Saya Oke. klasifikasikan per bulan kegiatan. 2021 kita Ya, 2021. nanti dari Januari berarti. Iya. Ada rapat-rapat Januari. Oke, nanti perlihatkan di pembuktian bahwa kita akan ambilnya dari bulan Januari. Berikut pembuatan format pengarsipan notulen rapat secara online. Tidak ada masalah. Melakukan sosialisasi internal, penginputan. Yang dilakukan sosialisasi ini ke siapa, Bu? Ke semua, Pak. Jadi saya akan memaparkan cara pemakaiannya itu, Pak. Jadi kalau misalkan saya tidak hadir, kan bisa yang lain sudah mengerti untuk membuatnya. Sosialisasinya nanti ke semua bidang-bidang ya kalau di sana? Iya. Di bidang-bidang. Bukan hanya disosialisasikan nantinya, Bu Ramli. Kalau bisa nanti buatkan juga seperti handbook secara sederhana juga. Mungkin PDF-nya secara online, tapi nanti handbook itu tetap di print. Kan tidak banyak juga sesuai kebutuhan. Paling berapa bidang di sana? 3 bidang atau 4? Berapa bidang? Ada 4 wilayah, kalau kita per wilayah. 4 wilayah, nanti dibuat 4 rangkap nantinya. Selain nanti dibuat secara online PDF-nya mengenai tata cara penginputannya, mulai dari Google Sheet-nya sampai dengan memasukkannya di dalam Google Drive. Ya, Seperti itu, masukkan itu ke dalam tahapan. Supaya begitu tidak ada Ibu Rahmi, semua bisa. Atau paling tidak kalau belum bisa, dia bisa pakai panduan. Ya, Pak. Berikut yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan, mengumpulkan bahan dan data. Oke, melakukan evaluasi,
membuat laporan evaluasi kegiatan. Oke, baik. Saya kira tidak ada masalah untuk kegiatan-kegiatannya. Saya akan mengaitkan satu buah nilai di kegiatan keempat, Bu Rahmi melakukan evaluasi kegiatan di tahapan pertamanya mengumpulkan bahan dan data. Di situ ada nilai mandiri dalam konteks anti korupsi. Kenapa melihat mengumpulkan bahan dan data ini dalam konteks anti korupsi, Bu Rahmi? Di kegiatan keempat, tahapan pertama. Itu Pak, mandiri, kita tuh harus selalu bisa berpikir selangkah ke depan. Hal itu agar kita juga dapat mengetahui akibat apa yang akan kita perbuat tanpa menyusahkan orang lain. Itu kita mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan tanpa membebani orang lain, memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif, dan tidak menggantungkan keputusannya kita kepada orang lain. Jadi kita harus mandiri. Dan tidak tergantung kepada orang lain dalam bekerja. Seperti itu. Oke, baik. Saya kira sudah sangat teknis, sangat sistematis dalam menyusun kegiatan. Tinggal implementasinya nanti, implementasi dari kegiatan, kemudian aktualisasi dari nilai-nilai. Jangan sampai terjebak mau melakukan kegiatan tapi nilainya tidak ada. Seperti itu. Jadi tetap kita mengaktualisasikan nilai, menghabituasikan nilai sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Harapan kita seperti itu. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Selamat beraktualisasi, Bu Rahmi. Manage waktu dengan baik karena waktu kita tidak lama. Kita akan lebih banyak simulasi-simulasi nantinya di seminar berikutnya. Berikut nanti tetap berkonsultasi ke mentor dan Ibu Coach. Siapkan seperti lembar kontrol atau kartu bimbingan supaya itu dimasukkan dalam pembuktian sudah dilakukan pembimbingan ke coach ataupun ke mentor. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami terima kasih banyak ke Ibu mentor sudah mengawal pelaksanaan rancangan aktualisasi ini. Mohon bantuan bimbingan Ibu Ramni sebagai mentor dalam pelaksanaan aktualisasinya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan. Ya, Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Ibu Rahmi ada beberapa catatan. Di kegiatan pertama ditambahkan satu tahapan, di tahap keempat, yaitu membuat handbook panduan penggunaan sistem online arsip Notland. Jadi ada handbook yang dibuat, ya, sehingga nanti itu yang akan disosialisasikan, sekaligus menjadi bahan sosialisasi. Supaya seperti kata Ibu mentor tadi, dia akan kesulitan kalau Ibu Rahmi tidak ada. Nah, kalau sudah dibuat, siapa saja yang memahami IT pasti bisa melakukannya. Dan juga ada tadi beberapa perbaikan ya yang harus diperbaiki, ya. Ada kedudukan dan peran serta core isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Dan juga jadi sehingga tadi walaupun tidak membentuk tim, tetapi membuat handbook, sehingga handbook itu akan dibagikan ke semua wilayah yang menjadi di Inspektorat Kota Palu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Mentor dan Pak Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Coach, Pak Penguji, Pak Rian, dan Ibu Mentor yang sudah bersedia mengalokasikan waktunya di siang hari ini untuk mendampingi Saudari Rahmi SE.